Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, SIP C. Di sini kami akan mempresentasikan materi percobaan 2 tentang teknik aseptis dan teknik inokulasi serta peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Naila Nur Azijah dengan NPM 100 6032 3083. Perkenalkan, nama saya Desti Maharani dengan NPM 160323081. Perkenalkan, nama saya Nabila Paramita Sujarwo dengan NPM 160323082. Perkenalkan, nama saya Ilham Rafif Hanafi dengan NPM 160323084. Perkenalkan, nama saya Nila Nur Apupah dengan NPM 160323085. Langsung saja masuk ke materinya. Jadi di percobaan kali ini tujuannya untuk melakukan inokulasi dan peremajaan biakan secara goresan, tusukan, dan apusan dengan baik pada media padat maupun cair dengan teknik kerja aseptis. Pada percobaan kali ini akan dilakukan inokulasi. Pengertian dari inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan ketelitian dan kesterilan yang sangat tinggi. Tujuan inokulasi adalah untuk memperkenalkan atau menginfeksi bahan biologis tersebut ke dalam tuan rumah atau media yang sesuai untuk tujuan tertentu. Beberapa metode inokulasi. Yang pertama ada inokulasi pada medium agar tegak, digunakan metode tusuk dengan menggunakan jarum ose. Yang kedua ada medium agar miring, digunakan metode gores dengan menggunakan loop ose. Dan yang terakhir ada medium dalam cawan Petri. Dapat digunakan metode strict plate atau metode gores, pour plate atau metode tuang, atau spread plate atau metode sebar. Inokulasi dilakukan dengan teknik aseptis. Teknik aseptis adalah suatu sistem cara bekerja atau praktek yang menjaga sterilitas ketika menangani pengkulturan mikroorganisme untuk mencegah kontaminasi terhadap kultur mikroorganisme yang diinginkan. Dasar digunakannya teknik aseptis adalah adanya banyak partikel debu yang mengandung mikroorganisme, bakteri atau spora yang mungkin dapat masuk ke dalam cawan, mulut Erlenmeyer, atau mengendap di area kerja. Media. Media berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang akan dibiakkan pada media, serta untuk membiakkan, mengasingkan, mengirimkan, dan menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Media berdasarkan sifat terbagi menjadi 3, yaitu media padat, media semi padat semi cair, media cair. Sementara media berdasarkan komposisi atau susunannya terdiri atas media sintesis, semisintesis, dan media non-sintesis. Media yang digunakan pada percobaan ini ada 3. Yang pertama adalah nutrien agar. Nutrien agar adalah medium atau media yang digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak selektif, dalam artian mikroorganisme heterotrof. Media ini termasuk media sederhana yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, dan agar. Natrium agar juga nutrien agar juga digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, sewage, produk pangan, untuk membawa stok kultur, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Untuk komposisi adalah ekstrak beef 10 gram, pepton 10 gram, NaCl 5 gram, air destilat 1000 ml, dan 15 gram agar per liter. Kemudian ada nutrien broth, yaitu media yang bentuk cair dengan bahan dasar ekstrak beef dan pepton, sama seperti nutrien agar. Perbedaan dari natrium agar dengan nutrien broth adalah natrium agar berbentuk padat dan nutrien broth berbentuk cair. Susunan kimia sama-sama sintetik. Fungsi kimia dari nutrien agar dan nutrien broth sebagai media umum. Media nutrien broth merupakan medium yang berwarna coklat yang memiliki
konsistensi yang cair, di mana medium ini berasal dari sintetik dan memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri, sama seperti medium nutrien agar. Lalu yang ketiga ada potato dextrose agar, yaitu media yang digunakan untuk membiarkan suatu mikroorganisme, baik berupa fungi, bakteri, maupun sel makhluk hidup. Media dextrose agar ini merupakan jenis media biakan yang memiliki bentuk padat. Dan juga media ini merupakan paduan yang sesuai untuk menumbuhkan biakan. Potato dextrose agar ini mengandung sumber karbohidrat yang terdiri dari kentang, dextrose, dan aquades. Fungsi media ini di mikrobiologi yaitu untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yeast atau khomir dan kapang atau jamur, serta dapat digunakan untuk enumerasi khamir. Selanjutnya ada macam-macam cara menginokulasi dan menanam mikroba. Yang pertama ada spread plate method atau sebar-tebar. Menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Yang kedua ada strike plate method atau gores. Menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri steril. Yang ketiga ada pour plate method atau tabur. Menginokulasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan yang murni. Yang keempat ada metode tusuk, yaitu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Selanjutnya ada pengertian dari bakteri. Bakteri itu merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Jumlahnya itu paling banyak dibanding makhluk hidup lain dan tersebar luas di dunia. Bakteri memiliki ratusan spesies yang hidup di darat, laut, udara, dan tempat-tempat ekstrim. Selanjutnya ada beberapa contoh dari bakteri, yaitu salah satunya ada Staphylococcus aureus, ialah bakteri gram positif, aerob atau anaerob fakultatif, berbentuk bola atau fokus berbentuk tidak teratur. Bakteri ini tumbuh paling cepat pada suhu 37 derajat Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar sekitar 20-35 derajat Celcius. Koloni pada media padat berbentuk bulat, halus, menonjol, dan mengkilat, menghasilkan uji koagulasi dan katalase positif, menghasilkan warna violet pada pewarnaan gram. Selanjutnya, yang kedua ada Pseudomonas aeruginosa, merupakan bakteri gram negatif tersebar luas di alam dan biasanya ditemukan pada lingkungan yang lembab. Berbentuk tunggal, berpasangan, terkadang rantai pendek, dan dapat bergerak karena adanya satu flagela. Bakteri ini dapat hidup dan berkembang dalam keadaan tanpa oksigen. Selanjutnya ada Bacillus subtilis, merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang pendek hingga batang tunggal dengan penataan tunggal, bereaksi katalase positif, bersifat aerob atau anaerob fakultatif, dan heterotop. Bakteri ini memiliki fisiologis yang berbeda dari bakteri lain yang bukan patogen, seperti relatif mudah dimanipulasi secara genetik dan mudah pula dibiarkan sehingga dapat dikembangkan pada skala industri. Yang terakhir itu ada Escherichia coli, merupakan bakteri gram negatif, bergerak dengan menggunakan flagel dan berbentuk batang pendek. Escherichia coli bersifat anaerob fakultatif yang hidup pada keadaan aerob maupun anaerob. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi primer seperti diare.
Selanjutnya pada data pengamatan ada inokulasi dan peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Yang pertama ada plat agar, metodenya menggunakan metode gores, tuang, difusi. Fungsinya untuk mengamati koloni bakteri dengan kondisi aerob dan anaerob fakultatif. Yang kedua ada agar miring dengan metode goresan atau strik. Fungsinya peremajaan, pengamatan, dan reaksi biokimia pada kondisi aerob dan anaerob fakultatif. Yang ketiga ada agar tegak dengan metode tusuk atau osel lurus. Fungsinya pengamatan berdasarkan kondisi oksigen pada mikroba. Kondisinya aerob oblingat dan aerob fakultatif. Yang keempat ada media cair atau tuang. Fungsinya peremajaan dan pengenceran. Kondisinya pada kondisi aerob dan anaerob fakultatif. Pada percobaan ini dilakukan inokulasi dengan pada media berupa plat agar dengan metode strik. Lalu yang kedua ada plat agar dengan metode swab. Yang ketiga yaitu agar miring. Yang keempat agar tegak. Dan yang terakhir adalah media cair. Pada percobaan ini digunakan bakteri yaitu Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Selanjutnya, pada percobaan kali ini dilakukan percobaan inokulasi dan peremajaan biakan dalam media padat dan cair, yang berfungsi untuk menginokulasi bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli dengan berbagai metode untuk mengamati pertumbuhannya dan karakteristik morfologinya dengan menggunakan teknik aseptis. Pada pembuatan media ini dilakukan dengan tahapan inokulasi dengan prosedur kerja aseptis. Kondisi aseptis adalah suatu keadaan yang dirancang untuk menghindari adanya kontaminasi oleh mikroorganisme, virogen maupun partikel baik pada alat, kemasan, maupun bentuk sediaan selama proses pencampuran. Teknik aseptis dapat dilakukan dengan penyemprotan disinfektan dengan bahan aktif alkohol 70% pada area kerja. Kemudian selalu digunakan api bunsen di dekat tempat bekerja. Kemudian sterilisasi peralatan praktikum baik dengan penyemprotan disinfektan maupun melewatkannya pada nyala api bunsen. Kemudian selalu menutup rapat lubang tabung reaksi ataupun Erlenmeyer untuk meminimalisir kontak dengan udara luar. Pada teknik inokulasi ini digunakan beberapa bakteri. Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Pada teknik inokulasi ini ada bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob adalah jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kebutuhan hidupnya seperti untuk pertumbuhan, respirasi, dan bereproduksi. Begitu pentingnya oksigen bagi mereka, maka pada lingkungan tanpa oksigen, jenis bakteri ini akan mengalami kematian. Bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam pertumbuhan dan metabolismenya. Bakteri anaerob ini dibedakan menjadi dua, ada anaerob fakultatif dan obligat. Anaerob fakultatif merupakan bakteri dapat tumbuh baik secara oksidatif maupun secara anaerob. Sebagian besar bakteri kelompok anaerob fakultatif adalah patogen. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang memiliki efek letal terhadap keberadaan oksigen. Kemudian pembahasan hasil. Ada bakteri Staphylococcus aureus menggunakan plat agar dengan cara kategoris berdasarkan hasil pengamatan bakteri ini berubah menjadi kuning jernih, menjadi putih dan warna putih. Bersifat air fakultatif. Kemudian dilakukan dengan metode swab atau apus. Warna media sebelum inokulasi adalah kuning jernih, dan setelah inokulasi berubah menjadi jernih dan membentuk koloni berwarna putih. Membentuk bulat, pertumbuhan mengikuti apusan swab, bakteri ini bersifat aerob fakultatif. Kemudian pada plat agar miring.
Warna media sebelum dan sesudah inokulasi berwarna kuning jernih. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri ini bersifat anaerob fakultatif. Kemudian pada plat agar tegak. Letak pertumbuhan bakteri berada di permukaan tengah menandakan bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri anaerob fakultatif, yaitu mampu hidup dengan sedikit oksigen. Kemudian pada media cair, warna media sebelum inokulasi yaitu coklat jernih dan setelah inokulasi berubah menjadi kuning jernih. Kekeruhan menunjukkan pertumbuhan bakteri, menandakan bahwa Staphylococcus aureus ini tumbuh pada nutrien broth. Kemudian pengamatan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang pertama itu menggunakan plat agar dengan metode strik atau gores. Koloni berwarna putih tumbuh di atas permukaan plat, letak pertumbuhannya itu terlihat sedikit di bawah sinar matahari. Bakteri ini bersifat aerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian, plat agar dengan metode swab atau apus. Koloni berwarna bening, pertumbuhan bakteri tidak terlihat, ada sedikit di bagian atas dan bawah. Bakteri ini bersifat aerob. Kemudian, yang ketiga itu ada pada plat agar miring, bakteri tumbuh di atas permukaan sesuai goresan berwarna bening dan bersifat aerob. Yang keempat itu ada plat agar tegak. Koloni ini berwarna kuning jernih, menjadi permukaan agar dan menunjukkan sifat aerob. Yang terakhir ada media cair. Bakteri Pseudomonas aeruginus ini menyebar keseluruhan di atas permukaan hingga dasar tubuh. Banyak koloni bakteri yang terbatas permukaan nutrien broth. Warna bakterinya adalah putih dan memiliki sifat aerob. Yang ketiga itu ada bakteri Bacillus subtilis. Yang pertama menggunakan plat agar dengan metode strik atau gores. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan media. Ini menunjukkan bakteri ini aerob. Pertumbuhan bakteri ini lebih banyak sesuai dengan goresan. Bergerak sedikit renggang dan berbentuk bulat. Kemudian pada plat agar metode swab atau apus. Bakteri ini tumbuh membentuk warna kuning jernih. Pertumbuhan bakteri terdapat di semua sisi. Yang ketiga itu ada agar miring. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan agar miring sesuai dengan goresan yang dibentuk. Warna bakteri ini adalah putih dan bakteri ini memiliki sifat aerob. Yang keempat ada plat agar tegak. Pertumbuhan bakteri sesuai dengan arah tusuk jarum OC, yaitu tumbuh lintang pada media tegak hingga hampir pada dasar tabung. Tetapi pertumbuhan bakteri pada permukaan agar lebih panjang. Bakteri ini berwarna kuning jernih. Yang terakhir ada warna media nutrien broth menjadi putih setelah dimasukkan bakteri. Ini tumbuh di media cair secara menyebar. Bakteri yang terakhir yaitu Escherichia coli. Saat menggunakan plat agar atau metode strik atau gores, hasilnya itu bakteri itu di atas permukaan agar dengan warna kuning jernih. Bakteri di setiap sisi terlihat mengikuti arah goresan. Kemudian ada plat agar dengan metode swab atau apus. Berdasarkan hasil pengamatannya, bakteri ini tumbuh membentuk warna putih. Yang ketiga itu pada plat agar miring. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat terbentuknya koloni dan terdapat goresan semangat. Yang keempat itu plat agar tegak. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan agar tegak dan ada sedikit cairan keruh yang terdapat pada permukaan atas media tegak ini. Warna bakteri putih, terdapat bakteri dengan arah tusukan jarum OC yang dibuat. Kemudian yang terakhir itu ada media cair. Bakteri banyak tumbuh di bawah permukaan media cair berwarna putih sehingga mempunyai sifat anaerob. Setelah dilakukan beberapa percobaan dan diamati perubahannya, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, inokulasi dilakukan untuk peremajaan bakteri dan mendapatkan biakan yang murni atau baru. Media padat yang digunakan yaitu nutrien agar dan media cair yaitu nutrien broth. Peremajaan biakan secara goresan dan apusan dilakukan terhadap inokulasi pada plat agar. Secara tusukan inokulasi pada agar tegak dengan OC lurus ditusuk pada media cair dengan jarum OC bundar karena biakan berasal dari biakan padat. Kesimpulan yang kedua adalah
Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang membentuk koloni berwarna putih dan merupakan bakteri anaerob fakultatif. Artinya dapat bertahan hidup dengan ada atau tidaknya oksigen. Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif yang membentuk koloni berwarna putih bersifat aerob obligat, yang berarti bakteri ini dapat bertahan hidup asalkan memiliki banyak oksigen. Bakteri Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif yang membentuk koloni berwarna putih, merupakan bakteri aerob obligat, yang berarti bakteri ini memerlukan oksigen. Dan yang terakhir, bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang membentuk koloni berwarna putih. Bakteri ini bersifat anaerobik fakultatif, yang artinya mereka dapat bertahan hidup dengan atau tanpa oksigen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.